Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Fatmala. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan bahan ajar pada materi keseimbangan kimia berorientasi multiple representasi kimia. Langsung saja, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari kesetimbangan kimia merupakan konsep abstrak atau terdefinisi dengan contoh konkret yang memerlukan pemahaman pada fenomena makro, submikroskopik, simbolik, serta keterhubungan ketiga levelnya. Nah, namun bahan ajar yang digunakan pada pembelajaran kimia belum sepenuhnya mengembangkan keterhubungan multi representasi diantaranya makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Adapun representasi makroskopik ini disajikan dalam bentuk wacana fenomena kontekstual dan prosedur kerja percobaan. Nah, ada juga representasi submikroskopik, divisualisasikan melalui gambar. Nah, animasi video yang keterhubungannya disajikan dalam bentuk representasi simbolik. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan research and development yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, produk yang dihasilkan berupa bahan ajar yang berorientasi multiple representasi kimia yang diuji cobakan kepada 20 orang mahasiswa pilihan. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu studi pendahuluan, desain produk, dan validasi uji coba untuk mengetahui kelayakan produk. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Bahan ajar kesetimbangan kimia didesain dengan melibatkan keterhubungan representasi kimia antara level makroskopik, submikroskopik, dan simbolik dengan mode-mode representasi seperti gambar, video, animasi, uraian, dan percobaan yang akhirnya menghasilkan bahan ajar berorientasi multiple representasi kimia. Nah, di sini ada tiga tahapan dalam metode penelitian. Yang pertama, ada tahap pembuatan bahan ajar. Ada 3. Yang pertama ada kesetimbangan dinamis, yang kedua ada tetapan dan kesetimbangan kimia, yang ketiga ada faktor-faktor kesetimbangan kimia. Yang kedua ada tahap validasi. Tahap validasi ini dilakukan dengan mengisi lembar validasi berupa lembar isian dan lembar angket. Nah, pada tabel tersebut, hasil validasi diperoleh R hitung rata-rata pada semua aspek 0,88. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar sel volta berorientasi multiple representasi ini adalah valid dengan R hitung di atas rata-rata 0,3. Nah, berdasarkan hasil tersebut, juga menjelaskan bahwa semua aspek bahan ajar telah valid dan bahan ajar yang dibuat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar kimia pada materi kesetimbangan kimia. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap uji coba kelayakan. Di sini, berdasarkan uji coba kelayakan, didapatkan gambaran terhadap tanggapan siswa mengenai bahan ajar kesetimbangan kimia berorientasi multiple representasi kimia ini dari tabel dihasilkan. Penelitian paling menonjol terdapat pada aspek penerimaan siswa terhadap bahan ajar, yaitu 88,5%. Siswa ini menyatakan baik. Aspek yang menonjol lainnya ada kebermanfaatan bahan ajar sebesar 11,5%. Siswa ini menyatakan cukup. Nah, hal ini berarti bahan ajar pada materi kesetimbangan kimia dinyatakan valid dengan persentase rata-rata yang menyatakan baik sebesar 88,5%. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil angket validasi diperoleh nilai R hitung rata-rata 0,88 yang berarti bahan ajar berorientasi multiple representasi ini valid dengan interpretasi nilai kelayakan sangat layak, sedangkan tanggapan siswa
Terhadap bahan ajar kesetimbangan kimia, 88,5% menyatakan baik dan 11,5% menyatakan cukup. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.